Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, hari ini tepat hari Senin kita belajar lagi bertemu dengan Bapak mata pelajaran akidah akhlak ya. Sebelumnya Bapak akan absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua Pak. Hadir semua ya. Ya, minggu. Terima kasih, alhamdulillah. Karena minggu kemarin ini dua anak izin, Hablul sama Mubarok ini izin sunat ini kemarin ya, minggu kemarin ini ya. Udah sembuh ya, Nak ya? Udah sembuh ya? Sudah Pak. Oke, ditunggu undangannya ya, Nak ya. Iya Pak. Oke, alhamdulillah. Sebelum mulai mata pelajaran, silakan ketua kelas Hablul dipimpin untuk doa teman-temannya. Baik teman-teman, marilah kita sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dengan khusyuk agar supaya dipermudah nanti dalam pelajarannya. Dengan membaca basmalah dengan hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, dengan dibuka membaca basmalah semoga ilmu yang nanti Bapak sampaikan dapat diserap dengan baik dan dapat dipresentasikan nanti di kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum mulai masuk materi Bapak ingin mengecek semangatnya dulu karena mata pelajaran ini sudah masuk siang ya. Bapak cek siang semangatnya dulu. Coba kalau Bapak bilang mana semangatmu, jawabnya ini semangatku ya. Siap ya, Nak ya? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, terima kasih masih semangat ya Nak ya. Kelas 5 ini pinter-pinter semua, soleh-solehah. Amin. Hari ini Bapak akan memakai metode shortcut. Jadi nanti Bapak ada lembar kertas, Bapak potong jadi 9 anak ya. Kertasnya ini nanti dibagi untuk 9 anak. Oke, Bapak potong ya. Oke, Bapak kasih satu-satu. Sudah terima semua ya? Sudah Pak. Oke, nanti setelah Bapak menjelaskan selesai, nanti silahkan buat sebuah pertanyaan di kertas tersebut. Nanti akan di random untuk siapa yang dibagikan ke teman-temannya, siapa yang akan mendapatkan pertanyaan temannya ya. Nanti dijawab ya. Paham ya Nak ya? Baik, kita memasuki materi Nak ya. Silakan baca materi Bapak ini. Ini adalah berkaitan dengan materi kita. Silakan baca, waktunya 1 menit. Baik, selesai Nak ya? Ya. Ya Pak. Oke. Selanjutnya silakan siapa yang bisa menyimpulkan ini adalah berkaitan dengan mata pelajaran kita hari ini, tema kita. Silakan, Abdul mungkin. Saya Pak. Ya silakan. Nah. Ini belum tampil Pak ya? Udah Nak. Oh iya. Ini tentang berakhlak di dalam masjid Pak. Oh ya, pinter. Materi kita hari ini, nah ini adalah contoh berakhlak di tempat ibadah masjid ya Nak ya. Ini adalah tema utama kita hari ini. Baik, mengingat waktunya sudah lanjut siang ini Nak ya, nanti konsennya terbagi. Materi kita hari ini adalah materi berakhlak di tempat ibadah dan tempat umum. Tentu dua materi ini tidak akan selesai kalau kita bahas hari ini, tapi kita bahas satu tema yaitu berakhlak di tempat ibadah. Nah, ini tujuan pembelajaran nanti setelah selesai belajar, yakni kalian semua bisa menyebutkan macam-macam akhlak di tempat ibadah. Selanjutnya mampu membaca dan menulis serta menghafal doa masuk dan keluar masjid. Ya, selanjutnya kita masuk materi. Siapa yang tahu nih pengertian tempat ibadah? Ayo, silakan siapa? Ayo, tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Belum ya? Belum tahu Pak. Ya, Belum tahu, tempat Pak. ibadah. Nah, tempat ibadah ini adalah tempat untuk melakukan sebuah kegiatan keagamaan. Contohnya umat
Kristen ya di gereja, selaku kita sebagai muslim adalah di masjid. Ada yang tahu tempat ibadah umat Islam di mana? Tadi udah Pak sebut. Masjid, Masjid. Nah, pinter, masjid ya nak ya. Masjid. Ada yang tahu pengertian masjid nggak? Belum? Belum, Pak. Nah, secara Belum, bahasa Pak. masjid Belum, ini Pak. adalah tempat sujud. Nah, secara istilah adalah tempat beribadah umat Islam, atau biasanya Bapak ambil kesimpulan bahwasanya masjid ini adalah rumah Allah yang letaknya di bumi. Nah, kita harus menjaga tata krama akhlak kita ketika di rumah Allah, yaitu masjid ya nak ya. Selanjutnya doa masuk dan keluar masjid. Siapa yang udah hafal doa masuk masjid? Oke, silakan nak. Saya, Pak. Ya, silakan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Oke, udah bagus. Sudah Abdul ini pinter ini, cuman belum tepat dalam membacanya ya nak ya. Tepatnya Ya, Pak. ini. Ya, Pak. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, ketika memang itu tidak ada lanjutannya, yang akhir itu dimatikan ya nak ya. Oke, selanjutnya doa keluar masjid. Doa keluar masjid siapa yang hafal? Barok, ayo hafal belum? Saya, Pak. Ya, silakan nak. Tidak, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Iya, Sudah, Pak. Karena Bapak ini pintar-pintar semua. Ya, oke, udah bagus. Itu tadi doa masuk dan keluar masjid. Selanjutnya, ini adalah beberapa adab-adab yang harus kita jaga di masjid ya, ketika kita berada di masjid. Yang pertama, hendaknya dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, misal contohnya nih, yang perempuan hadas besar, head. Nah, ini nggak boleh masuk masjid ya nak ya. Ini yang perempuan Sri dan lain teman-temannya, pokoknya yang perempuan kalau masih dalam keadaan head itu nggak boleh masuk masjid. Selanjutnya hadas kecil. Nah, ini misal si Ridho ini habis pipis, nggak wudu ataupun nggak cebok, langsung lari masuk masjid, itu nggak baik ya nak ya. Harus wudu dulu, utamakan berwudu dan bersuci yang masih berhadas kecil, karena ya kita masuk ke rumah Allah ya harus dijaga. Terus belum masuk masjid ya, misal habis makan jengkol titik atau makan pete, ini titik prihatin ya, habis makan pete sikat gigi dulu dari rumah biar nggak mengganggu yang lain. Misal kalau habis mau sholat tuh, imamnya udah walab dolin, amin, nanti amin, nah baunya jengkol pete itu kan nyampe ke sebelahnya ya nak ya, jadi kurang bagus untuk itu. Kenapa? Mengganggu temannya. Nah, selanjutnya badan dan pakaian harus suci. Nah, ini kalau misal habis bantu bapaknya dari bersih-bersih kandang sapi ataupun bersih-bersih yang lain, masih kondisinya badannya kotor ya mandi dulu. Selanjutnya pakaian harus suci. Ini maksudnya suci ini bukan berarti harus pakaian yang bagus ya nak ya. Hanya ketentuannya suci itu tidak terkena najis bajunya. Misal terkena tai ayam atau tai cicak, nah itu sebaiknya jangan dipakai pakaian itu. Terus berpakaian yang menutup aurat laki maupun perempuan. Misal nih Sri nih pakai jilbab ya, pakai bawa mukena, bajunya panjang, rok ya. Jangan kayak kemarin Sri ini, kemarin Bapak lihat ini pakai jilbab tapi bajunya pendek, kaos. Nah itu kurang bagus ya nak ya, Sri ya. Jangan diulangi lagi ya. Jangan niru tetangganya pakai jilbab tapi bajunya pendek, kan aurat perempuan ada batasnya, yaitu batasnya mana? Telapak tangan ya, itu yang banyak boleh terlihat. Jadi harus pakai baju panjang kalau mau ke masjid ataupun keluar ya. Selanjutnya ketika berangkat ke masjid usahakan berjalan kaki. Nah ini karena setiap langkah kita dihitung ibadah oleh Allah ya nak ya, hitung ibadah. Jadi setiap ibadah kita, satu langkah kita ini dihitung 10 pahala oleh Allah. Selanjutnya
masuk masjid hendaklah dengan mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar mendahulukan kaki kiri. Nah, mau masuk masjid kaki kanan dulu, satu-satu ya anaknya, jangan dua. Misal kalau masjidnya ada tangganya, kalau langsung kaki dua nanti kesandung ya. Satu kaki kanan dulu, doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadli, kaki kiri anak ya. Pintar anak bapak ini. Ya, Pak. Selanjutnya sholat tahiyatul masjid. Nah, ini sebelum ini misal Titik Prihatin datang dari rumah ke masjid, jangan langsung duduk, tapi dirikanlah sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat ya. Nanti kita praktek ya. Selanjutnya duduk iktikaf, memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, ini duduk iktikaf ini ya nggak boleh duduk diam, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah misalnya kayak gitu ya nak ya. Selanjutnya memakai wangi-wangian bagi kaum laki-laki, tetapi tidak terlalu berbau yang dapat mengganggu. Nah ya nak ya, misal di rumah ada parfum. Nah ini contohnya, misal Ridho sama Hablul ini naksir sama Sri sama Titik. Nah ini kan cantik nih, mentang-mentang mau berangkat ke masjid ketemu Titik sama Sri, pakai parfumnya berlebihan, 1 wadah buat mandi semua. Nah ini kan mengganggu temennya ya dalam beribadah ya. Secukupnya saja pakai parfum ya. Nanti tetap Sri nggak mau kok sama Hablul ya. Selanjutnya mengecilkan suara. Mengecilkan suara ini nggak boleh teriak-teriak ketika di dalam masjid, enak ya. Misal Ridho manggil Sri, Sri, nah gitu contohnya ya, nggak boleh. Atau Blul, nah ini nggak bagus. Di dalam masjid itu nggak boleh kayak gitu, karena itu masjid bukan di lapangan. Kalau di lapangan nggak apa-apa, boleh-boleh aja ya, teriak sekencangnya nggak apa-apa. Selanjutnya dilarang melakukan hal-hal yang bersifat keduniawian. Contoh nih, jual beli, dagang lah ya istilahnya. Mungkin ibunya ada yang jualan, nggak boleh itu di dalam masjid. Jualan itu sebaiknya di mana nak? Tempatnya kan ada sendiri ya. Gimana? Di pasar, Pak. Ya di pasar, Pak. Anak bapak ini. Nah jualan itu sudah ada tempatnya di pasar, bukan di dalam masjid. Selanjutnya yang terakhir adalah tidak mengotori masjid. Nah ini kebiasaannya Ridho ini. Biasanya habis jajan masuk masjid, sampahnya nggak dibuang tapi malah dalam masjid. Nah ini ya, jangan diulangi lagi ya Ridho ya. Nggak bagus kalau mengotori masjid itu, karena kebersihan sebagian dari iman atau fatu minal iman ya nak ya. Jangan diulangi lagi kayak gitu ya, jelek. Selanjutnya itu pembahasan materi kita hari ini. Selanjutnya silakan tuliskan pertanyaan berkaitan dengan ini tadi. Silakan nak, sudah bapak bagi tadi ya kartunya ya. Ya Pak. Silakan. Ya Pak. Bapak kasih waktu 1 menit. Selesai nak? Silakan. Siapa? Oke, bapak tanya ini, siapa yang dapat pertanyaan dari Sri? Silakan angkat tangan. Ayo Titik ya. Ya silakan. Coba dibaca Titik pertanyaannya, nanti Sri bener nggak pertanyaannya ini dari Sri? Yuk baca. Mengapa kita harus menjaga akhlak di masjid? Nah, bener nggak Sri? Ya, pertanyaannya bener ya? Ya. Yuk, silakan jawab. Belum ada suaranya? Tidak ada suaranya itu. Titik yang dapat, Pak. Oh iya. Karena masjid adalah rumah Allah. Pinter. Jadi kita harus menjaga akhlak. Oke, kasih aplaus temennya, tepuk tangan. Oke, jadi itu ya. Jadi tempat ibadah masjid itu ya hati-hati. Selain kehati-hatian juga, kalau kita seenaknya sendiri kita mendapatkan dosa. Selanjutnya siapa yang mendapatkan pertanyaan? Ya silakan. Apa ini? Ya silakan.
Ya, Bu Pertanyaan Astuti. saya, Pak. Silakan Bu Pertanyaan. Astuti. Pertanyaan saya, Pak, apa saja akhlak yang harus dijaga ketika akan masuk masjid? Nggak tahu siapa yang dapat, Pak. Ayo, siapa? Ayo. Saya, Nah, Pak. Oh ya, Hania, silakan. Tidak beradas besar dan kecil, badan dan pakaian harus suci. Pinter. Itu tadi salah satu ya di antara berakhlak di tempat ibadah ya, sebelum ke masjid ya tidak boleh beradas besar. Contohnya kayak tadi Bapak sebutkan tadi, yang perempuan misal haid nggak boleh masuk masjid, habis pipis ya cebok dulu, nggak boleh dalam kondisi beradas ya nak ya. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD nanti, lembar kerja ya, nanti silakan dikerjakan, nanti langsung dikumpul kembali ya nak ya. Paham nak? Paham, Pak. Paham, Pak. Kita bagi Paham, satu-satu ya. Ya, Pak. Udah dapat semua? Sudah, Ya, Pak. Pak. Silakan Ya, kerjakan Pak. nak. Ya, silakan kerjakan. Waktunya 5 menit ya. Diamati soalnya. Oke, selesai. Silakan kumpulkan nak. Ini, Pak. Oke. Ini, Pak. Ya, terima kasih. Pinter-pinter ini, bagus-bagus sepertinya ini jawabannya. Oke. Ini tadi adalah pembahasan berkaitan berakhlak di tempat ibadah masjid ya nak ya. Pokoknya yang Bapak sebutkan tadi ya, yang baik dilaksanakan, yang jelek jangan dilakukan. Contoh kayak hablul, ridho itu tadi ya, jangan diulangi ya nak ya. Oke. Maaf, Pak. Selanjutnya sebagai penutup Bapak minta amati gambar ini, silakan. Siapa yang mau jawab gambar pertama? Gambarnya belum muncul, Pak. Iya, gambarnya belum kelihatan, Pak. Gambarnya belum muncul, Pak. Belum Ya, muncul. Pak. Ya. Belum, Pak. Sudah muncul belum? Belum, Pak. 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 Belum, Pak. Bentar ya. Baik, Pak. Oke, nah. Oke, nampil nak. Silakan amati. Nampil, Pak. Ya, Pak. Oh, ya, Ya, Pak. iya, Pak. Silakan Sama-sama, Pak. amati gambarnya. Siapa yang mau gambar pertama? Ayo silakan angkat tangan. Saya, Pak. Gambar pertama, Ya. Pak. Oke, Mubarok silakan. Itu dari gambar pertama ada anak kecil manjat tiang, Pak. Oke, bagus. Ya nak ya, itu adalah contoh yang kurang baik ya nak ya. Berakhlak di masjid tuh ya, ada orang sholat tapi ada yang manjat. Ini biasanya ridho ini sering Bapak lihat ini kayak gini nih, nggak bagus ya nak ya. Selain bahaya juga ya nggak sopan ya, bahaya juga kalau jatuh dari atas itu ya, bisa cedera. Selanjutnya gambar kedua silakan. Siapa? Ayo. Silakan nak, Ayo, gambar Pak. kedua. Ya, silakan Hablul. Itu ada anak-anak orang sholat, Pak. Anak-anak itu lari di depannya sampai keluar keringat itu orangnya. Ya, ini adalah contoh kurang baik juga. Di dalam masjid ada anak kecil terus lari-lari. Nah, ini salah satu contoh kurang baik. Selain mengganggu beribadah orang, juga ketika di depan ya ini tadi ada barang biasanya. Nah, itu kan ada kacamata, takutnya keinjek gitu kan ya. Jangan diulangi. Seperti ini contohnya. Selanjutnya gambar ketiga. Siapa yang mau ini? Saya, Pak. Ya, silakan Bu Astuti. Itu gambar akhlak yang tidak baik, Pak. Karena itu gambar orang yang mau mencuri kotak infak. Biasanya di masjid itu ada kotak amal ya. Itu kotak amal biasanya isinya apa nak? Uang, Duit, Pak. uang ataupun duitnya. Enggak. Itu orang-orang yang biasanya beramal di masjid ya ada kotak amalnya. Jangan diambil. Nah, ini contoh yang kurang baik. Baik anak-anak Bapak sekalian yang soleh, yang soleha, berkaitan dengan mata pelajaran kita hari ini adalah berakhlak di tempat ibadah. Bapak tampilkan akhlak-akhlak yang baik dan juga akhlak yang buruk. Pokoknya yang baik dilaksanakan, yang buruk jangan dikerjakan ya nak ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Mari Terima kasih, Pak. kita tutup mata pelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak mengucapkan salam, sedikit motivasi untuk kalian yang sedang belajar. Belajar adalah sebuah proses ya nak ya. Tentu jangan pernah menyerah, jangan kendor, tetap semangat ya nak ya.
Baik. Belajar itu tidak harus menjadi sebuah prestasi juara 1 ya, nah ya, itu bukan jadi patokan. Yang penting adalah belajar, tolabul ilmi ya, karena Baik, Pak. dalam Islam nggak ada menyebutkan sampean semua itu harus prestasi, tapi harus bertolabul ilmi, mencari ilmu. Jadi Bapak cukupkan materi kita hari ini, dan materi ke depan adalah hikmah berkaitan dengan hikmah di dalam masjid, berakhlak di dalam masjid ya nak ya. Jangan lupa besok berangkat semua ya nak ya. Ya, doakan Oke, Pak. Bapak cukupkan pertemuan kita hari ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.